أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وآل بيته سنة القدر جل رسول الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para santri wa talabain semuanya hadanallah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah kita mulai pagi ini akan mengkaji kitab yang baru, yaitu kitab Al-Hikam atau Syarhul Hikam, syarah kitab Al-Hikam lil alimil allamati wal habril fahamati wahidit tahrihi wa faridi asrihi Muhammad bin Ibrahim al-Ma'ruf bin Abbadin an-Nafzi ar-Rundi, yaitu kitab syarah Al-Hikam milik daripada Al-Alim Al-Allamah, seorang tokoh yang alim, yang sangat alim, wal habril bahamati, dan seorang yang alim, yang soleh, yang penuh dengan pemahaman, wahidid dahrihi wa faridi asrihi. Ini sinonimnya, yang menjadi satu orang di masanya, yang menyendiri pada masanya, yang jadi tokoh sentral pada masanya, yaitu Muhammad bin Ibrahim al-Imam Muhammad bin Ibrahim al-Ma'ruf bin Abbadin an-Nafzi ar-Rundi, yang dikenal dengan nama Ibnu Abbad an-Nafzi ar-Rundi. Ala matnil hikami lil imamil muhaqqiqi Abil Fadli Ahmad ibni Muhammadin ibni Abdul Karimi ibni Atta'ilai As-Sakandari lil imami alamatul hikami, atas matan kitab Al-Hikam lil imamil muhaqqiqi, cilik dari Imam al-Muhaqqiq, yaitu Abil Fadl, Imam Abul Fadl Ahmad ibni Muhammadin ibni Abdul Karim ibni Atta'ilai As-Sakandari, yaitu Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Atta'illah As-Sakandari, atau yang lebih terkenal dengan nama Imam bin Atta'illah As-Sakandari. Taghammadahumullahu birahmati wa ridwani wa askanahuma a'lal janani wa nafa'anallahu bihima amin. Taghammada, semoga melimpahkan rumah akan keduanya oleh Allah birrahmati, dengan rahmat, waridwani, dan keridhaan, waskana, dan menempatkannya Allah akan keduanya a'lal janani, akan paling atasnya surga-surga, wa nafa'ana, dan memberikan manfaat, wa nafa'ana, dan memberikan manfaat akan kita Allah bima, dengan keduanya, yaitu Imam Ibnu Abbad an-Nafzi ar-Rundi dan Imam bin Atta'illah As-Sakandari. Amin. Kabulkan doa kami ya Allah. Wa li ajli tamami naf'i wudi'a ala hamish hadha syarhi syarhul muhaqqiqi Syekhul Islami Syekh Abdullah Asy-Syarqawi
Rahmat Allah birahmatihi waskana fasihat jannatihi amin. Uli ajli tamami nabi, dan karena arah kesempurnaan kemanfaatan, wudi'a diletakkan ala hamisyadal adha syar'i, atas pinggirnya syarah ini, syarhul makiki Syekhul Islami, syarahnya al-muhakkik Syekhul Islam, yaitu Syekh Abdillah Asy-Syarqawi, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi atau Imam Asy-Syarqawi. Taghammada, semoga melimpahkan ruhakan Syekh Syarqawi Allah berahmati dengan rahmatnya Allah, waskanahu, dan menempatkan ruhakan Syekh Syarqawi fasihat jannati, akan lapangnya surganya Allah. Amin. Kabulkanlah doa kami Allah. Jadi dalam kitab yang kita akan bahas ini terkandung di dalamnya, pertama adalah matan al-hikam, matan kitab al-hikam yang disusun oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kemudian di tengah ada Syarhul Hikam ini yang ditulis oleh Al-Imam Al-Alamah atau Alim Al-Alamah Imam Ibnu Abbad An-Nafzi Ar-Rumli, atau lebih lengkapnya adalah seorang imam, seorang alim al-alamah yang penuh dengan pemahaman, penuh dengan kesolehan, yang merupakan satu-satunya tokoh pada masa dan zamannya, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim yang dikenal dengan nama Ibnu Abbad An-Nafzi Ar-Rumli. Kemudian pada hamisnya dan pinggir halaman syarah ini diletakkan syarah kitab al-hikam yang lain lagi, yaitu yang ditulis oleh al-muhakkik Syekhul Islam Syekh Abdullah Asy-Syarqawi. Taghammadahullah birahmatihi wa askanahum fasihat jannati. Karena dalam pensyarahan itu ada derajat-derajatnya ya, maka kita yang pertama akan baca dulu syarah dari kitab al-hikam yang ditulis oleh Syekh Syarqawi, karena beliau mensyarah tiap lafadznya, jadi supaya kita secara mendasar memahami makna daripada lafaz-lafaz tersebut. Sedangkan syarah Imam Ibnu Ar-Rumli itu adalah secara global. Itu nanti pada bagian berikutnya. Baik, kita mulai, dan sebelumnya kita membaca dulu Al-Fatihah 7 kali dengan mohon pertolongan, semoga kita dimudahkan dalam mengkajinya, baik lafaz, makna maupun hikmahnya, dan mendapatkan percikan ataupun limpahan barokah sebagaimana telah Allah limpahkan kepada Rasulullah dan wabil khusus kepada beliau para musannif dan mu'allim daripada kitab al-hikam dan syarahnya itu. Kita baca Fatihah 7 kali ya, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua ila ruhi al-alim al-alamah Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Ma'ruf bin Abbad An-Nafzi Ar-Rumli wa Imam Ibn Athaillah As-Sakandari wa al-Imam Asy-Syarqawi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin
Ar-Rahmanur Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'u bi ulumi fid-darin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillah, dengan asma Allah Rahmani yang maha pengasih kepada seluruh hambanya di dunia, Ar-Rahimi, zat yang maha penyayang kepada para hambanya yang beriman, yang bertakwa di akhirat nanti. Alhamdu, bermula segala puji itu lillahi, milik Allah Rabbil Alamina, yaitu Tuhan alam semesta. Wassalam dan semua memberikan rahmat takdim Allah ala Sayyidina Muhammadin, atas baginda kami Muhammad, wa ala ali dan atas keluarganya Sayyidina Muhammad, wa sahbi dan sahabat-sahabatnya Sayyidina Muhammad, wassalam dan semoga memberikan salam keselamatan kesejahteraan ya Allah. Imam Asy-Syarqawi beliau memulai syarahnya yaitu dengan mengajak kita semuanya sebagaimana mestinya, yaitu diawali dengan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian juga hamdalah, karena memang bismillah atau basmalah dan hamdalah itu adalah kalimat yang paling patut diucapkan dalam memulai pembicaraan maupun memulai satu urusan bagi kaum muslimin yang sesuatu itu adalah penting ataupun sesuatu adalah kebaikan dan kemanfaatan. Karena dengan ucapan basmalah dalam hal ini akan menarik keberkahan. Jadi apapun yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin, maka akan mendapatkan barokatun katsiratun, ya, keberkahan yang banyak. Tanpa itu bahwa ajdam, maka ia menjadi buntung atau qalil barokah, sedikit berkahnya. Amma ba'du, adapun segala suatu ba'du yang sesudahnya al-madkur, sudah basmalah, hamdalah dan sholawat, wa yaqulul murtaji Gufral Masawi Abdullahi ibnu Hijazihin al-Khalwati al-Masyur bil-Syarqawi, hadhihi taqyidatun latifatun ala hikamil arifi billahi Sayyidi Ahmad ibn Atha'illahi qaddasa sirrahu, wa qasduhu biha fil ghalibi khitabul muridina as-sadiqina wa taraqihim ila maqamil irfani, wa yanbaghi lana an naqtasira ala bayani maqsudihi bihasabil imkani. Amma ba'du, adapun yang sudah tersebut, yaqulu, maka mengucapkan al-murtaji oleh
orang yang berharap ghufral masawi akan ampunan dosa-dosa atau keburukan-keburukan, Abdullahi ibnu Hijazin al-Khalwati, yaitu Abdullah bin Hijazi al-Khalwati al-masyhur, yang dikenal, yang masyhur, yang dikenal Bisyarqawi dengan nama Asy-Syarqawi atau Imam Asy-Syarqawi. Beliau mengatakan, hadhihi, ini itu taqyidatun, catatan-catatan latifatun yang lembut, ala hikamil arifi billahi, atas kitab al-hikamnya atau atas hikmah-hikmahnya al-arif billah, seorang imam yang mengenal Allah, Sayyidi Ahmad ibni Athaillah, yaitu Sayyidku Imam Ahmad bin Athaillah, qaddasa sirrahu, qaddasa semoga menyucikan sirru akan rahasianya Imam Athaillah. Dan bermula maksudnya kitabnya biha dengan takyidat, atau waktu dan bermula maksudnya imam biha dengan takyidat, bil ghalibi dalam umumnya itu khitabul muridina, pembicaraan atau percakapan dengan orang-orang yang menghendaki. Maksudnya orang-orang itu muridin, orang-orang yang menghendaki dekat dengan Allah, as-shadiqina, yaitu orang-orang yang benar-benar, ya, as-shadiqina yang benar-benar, ya, benar-benar menjadi murid, hendak mendekat kepada Allah. Wa tarakihim, dan menaikkan muridin shadiqin ila maqamil irfani, kepada maqam kemakrifatan. Yang bagi, maka sebaiknya lana bagi kami anak tasir, oleh bahwa memendekkan oleh kami, ala bayani maksudi, atas penjelasan maksudnya kitab, yang maksudnya kitab al-hikam, bihasabil imkani, dengan kadar yang memungkinkan atau dengan ukuran yang memungkinkan. Syekh Asy-Syarqawi, beliau mengatakan dengan penuh kerendahan hati, ada sesudah yang tersebut, maka sekarang sedang berkata dan akan terus berkata seorang hamba Allah yang mengharapkan ampunan atas dosa-dosa dan kesalahannya, yaitu Abdullah bin Hijazi al-Khalwati, yang masyhur atau yang dikenal dengan nama Asy-Syarqawi. Beliau mengatakan, ini maksudnya syarah Asy-Syarqawi ini adalah catatan-catatan yang lembut atas hikmah-hikmah atau atas isi daripada kitab al-hikam milik al-arif billah Sayyidi Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari qaddasa sirrahu. Dan maksudnya, ya, maksud daripada kitab tersebut dengan adanya takyidat ini di dalam umumnya adalah untuk pembicaraan kepada muridin, ya, pembicaraan kepada orang-orang yang berkehendak, yang benar-benar dalam kehendaknya itu, dan juga dalam rangka menaikkan para muridin saat ini kepada maqamul irfan, ya, kepada kedudukan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah bagi muridin, maka seyogianya atau sebaiknya bagi kami Imam Asy-Syarqawi memendekkan syarahnya Asy-Syarqawi ini atas penjelasan maksud daripada kitab al-hikam dengan kadar yang memungkinkan. Maka kalau kita perhatikan syarah Imam Asy-Syarqawi ini lebih ringkas dibandingkan dengan syarahnya Imam Ibnu Abbad Ar-Rundi. Qala radhiyallahu anhu, qala telah berkata ya Imam Asy-Syarqawi radhiyallahu, qala telah berkata ya Imam Athaillah radhiyallahu anhu. Jadi Imam Asy-Syarqawi mengutip pembicaranya Imam Athaillah pada al-hikam yang pertama. Min alamatil i'timadi alal amali, kita lihat dulu ya, dikurung di tengah ya biar nyambung. Min alamatil i'timadi alal amali
nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Min alamatil i'timadi, itu sebagian dari alamatnya bergantung, sebagian daripada tanda-tandanya bergantung, alal amali, atas amal. Nuqsanur raja'i, bermula berkurangnya harapan, maksudnya harapan kepada Allah, inda wujudiz zalali, pada saat adanya kesalahan atau adanya dosa. Kita baca ya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil itimadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. 3 kali agar mulai hafal. Bismillah. Para santri arba'in hadanallah wa ajmain dan para pemirsa berada, Imam Ibnu Athaillah itu sangat berharap agar kita umat Islam wabil khusus yang ngaji kepada beliau dengan mengkaji kitab Al-Hikam agar menjadi seorang muslim muslimah mukmin mukminah yang optimis memandang masa depan. Jadi dengan hikmah yang pertama ini, kita ini kalau ditanya tentang masa depan, jawabannya cuma satu, insya Allah cerah. Gitu. Coba kita tes dulu. Bagaimana masa depan kita? Insya Allah cerah. Kurang mantap. Insya Allah cerah. Gitu. Bagaimana masa depan kita? Insya Allah cerah. Malah tambah meleho lagi. Insya Allah cerah. Begitu loh. Bagaimana masa depan kita? Insya Allah cerah. Kenapa kita mengatakan cerah? Nah ini yang kita mau bahas. Kalau kita masa depan bergantung kepada akal, bergantung kepada modal, bergantung kepada realita kehidupan yang ada sekarang ini di tengah dunia yang seperti ini adanya, ya kebanyakan orang pasti akan menjadi pesimis gitu. Apalagi santri, ya gimana nanti masa depannya. Tetapi kita beri mengatakan insya Allah cerah, sebab gantungannya bukan modal, bukan akal, bukan makhluk. Gantungannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa ada orang hidupnya menjadi pesimis, kemudian menjadi lemah dalam pergerakan? Karena keliru menggantungkan kehidupannya. Padahal sudah diajarkan dan itu sudah menjadi bacaan yang bolak-balik disebut, tapi kadang orang tidak mengerti isinya. Coba surat Al-Ikhlas pada Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Qul, katakan, huwa, iya, Tuhan yang ditanyakan oleh orang-orang kafir itu, siapa itu Tuhannya Nabi Muhammad, siapa Tuhan yang Islam? Allah. Qul huwallah. Lalu Allah itu apa yang bisa dilakukannya atau menjadi apa bagi umat Islam? Allahus samad. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Nah, makanya kalau ada santri atau ada umat Islam mengkaji kitab Al-Hikam tapi hidupnya lemas, tidak punya harapan tentang masa depan, menunjukkan tidak paham ngajinya. Kalau paham ya, apapun yang sekarang sedang dialami, ditanya tentang masa depan, insya Allah cerah. Sebab ketika ada orang mulai berkurang harapannya dalam hidup ini, menyangkut urusan dunia pun akhirat, menunjukkan bahwa ia bergantungnya bukan kepada Allah. Di antaranya apa? Ia bergantung kepada amalnya. Nah ini yang dikritisi oleh Imam Ibnu Athaillah di Al-Hikam yang pertama.
min alamatil itimadi alal amali nuqsanur rajai inda wujudiz zalali. Sebagian daripada alamat atau tandanya bergantung bersandar kepada amal, dalam tanda kutip bukan bergantung kepada Allah, yaitu berkurangnya harapan pada saat terjadinya kekeliruan, kesalahan ataupun perbuatan dosa. Kita ikuti syarah daripada Imam Asy-Syarqawi. Min alamatil itimadi, itu sebagian dari alamat-alamatnya bergantung alal amali, atas amal, ayya amalil jawri, maksudnya amal anggota badan, min salawatin, yaitu yang berupa sholat-sholat, wa adkarin, dan zikir-zikir, wariha, dan selainnya salawat wa adkar, wal muhtamidu, dan bermula yang bergantung ala dari atas itu wal muha, itu al ibadu, para ahli ibadah, wal muriduna, dan orang-orang yang hendak dekat dengan Allah. Imam Asy-Syarqawi menjelaskan sebagian daripada alamat-alamat nih, kalau di dalam hurufnya tidak pakai jamak mana salim ya, kalau di hamisnya pakai salah ketik. Sebagian daripada alamat-alamat atau tanda-tandanya bergantung kepada amal, bukan bergantung kepada Allah. Amal yang mana? Ya bergantung kepada amal-amal anggota badan yang berupa sholat lima waktu maupun sunnah-sunnahnya, zikir, baik zikir dalam sholat maupun yang lainnya, ataupun juga bergantung kepada amal-amal selainnya. Dan yang bergantung kepada amal-amal seperti ini, wal mu'tamidu ala dzalika al-ibadu wal muridun. Orang-orang yang bergantung kepada amalnya itu ada dua golongan. Yang pertama golongan ibad, yang kedua golongan murid. Pertama golongan ibad, golongan orang-orang yang ibadah. Yang kedua al-muridun, golongan orang-orang yang berkehendak untuk taqarrub ilallah, ingin dekat dengan Allah SWT. Wal awaluna, maka bermula yang awal, yaitu golongan ibad itu yatamiduna, bergantung bersandar, ya al awalun, alai atas akmal, atau atas akmal, fi duhulil janati, di dalam masuk surga, wa tana'mi, dan merasakan kenikmatan biya di dalam jannah, wa najati, dan selamat minadzabillah, dari siksaan Allah. Golongan yang pertama yaitu golongan al-ibad, orang-orang yang ibadah. Mereka itu iktimad, ya bergantung atau bersandar atas amal-amalnya di dalam upayanya masuk ke dalam surga dan merasakan kenikmatan di dalam surga serta selamat dari siksaan Allah. Jadi kalau ditelusuri ke dalam hatinya golongan yang pertama ini, dalam hati dia mengatakan, ini saya syahadat, saya sholat, saya puasa, saya bayar zakat, saya jumroh, saya thalabul ilmi supaya saya selamat dari azab neraka dan supaya saya itu nanti masuk surga. Jadi dengan amal-amal saya ini nanti saya selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Begitu jalan pikiran dan perasaan golongan yang pertama al-awalun atau al-ibad ini. Maka golongan pertama ini kalau amalnya buruk atau amalnya lagi meleset, bukan tati maksiat, langsung down, terus mengatakan, waduh, saya gagal masuk surga ini, neraka ini, begitu. Bal akharuna, dan bermula yang lainnya itu ya'tamiduna, malah maksudnya ini al-muriduna, ya orang-orang yang dekat dengan Allah, itu ya'tamiduna,
bergantung, bersandar ya al-harun alaiha atas amal bil musuli di dalam sampai ila Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, kasfil astari dan di dalam terbukanya tutupan-tutupan anil qulubi dari hati-hati, wa usulil ahwali dan hasilnya hal-hal atau amal-amal hati, gerak-gerik hati al-qaimati yang berdiri biha di dalam qulub, wal mukasabati dan mukasabat keterbukaan hati, wal asrari dan sir-sir ya, maksudnya keterbukaan sir atau nurani. Golongan yang lain atau golongan yang kedua yaitu golongan muridun. Beliau itu bergantung atau bersandar atas amal-amalnya di dalam usul ilahi ta'ala, dalam sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam apa? Terbukanya tutupan-tutupan dari hatinya. Di dalam apa? Hasilnya hal-hal atau gerak-gerik atau amal-amal hati yang ada di dalam kolomnya tersebut. Dan juga apa? Di dalam hasilnya mukasabat, ya, terbukanya bagian daripada nurullah ataupun ilmu-ilmunya Allah ataupun rahasia Allah atau masalah maksudnya terbukanya sir-sir ataupun rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang golongan kedua ini dia punya pandangan dengan syahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, haji umrohnya dan amal-amal itu akan membuat dia itu sampai kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, dibukanya tutupan-tutupan di hatinya, bahkan diberikan oleh ahwalul qulub, ya. Bahkan diberi juga mukasyabat, bisa dibuka apa yang saatnya tertutup sehingga ia bisa mendengar apa yang orang tak dengar, mendengar apa yang orang tak dengar. Andalannya amalnya, sehingga ketika amalnya lagi buruk dia mengatakan bahdak mobil saya sampai kepada Allah. Apakah kedua hal ini bagus, benar? Nah, Imam Masyarakat memberikan catatan kilahuma madmumun. Ilahumma bermula keduanya itu madmuman dicela atau tercela, wanasiun dan muncul min ru'yatin nafsi dari melihat nafsu atau diri sendiri, wa nisbatil a'mali dan menisbatkan amal-amal ilaiha kepada an-nafsu, hatta yang tijah sehingga lahir oleh segala sesuatu dzikro yang disebutkan ya Allah. Orang-orang golongan awalun yaitu golongan ibadah yang mereka itu merasa bakal masuk surga dan selamat dari neraka disebabkan oleh amal-amalnya atau bergantung kepada amal-amalnya. Atau golongan yang kedua itu orang-orang yang akhirun, golongan yang kedua yaitu golongan muridun, yang mereka itu punya keyakinan bahwa dengan amal-amalnya itulah sebab amal-amal itulah ia akan sampai kepada Allah, dekat dengan Allah, bahkan diberikan ahwalul qulub, diberikan mukasyafat, diberikan terbukanya hijab di antara dia dan Allah. Itu semuanya kedua golongan ini madmumun, itu adalah sikap yang tercela dan muncul dari melihat diri sendiri serta menisbatkan amal itu pada nafsunya atau diri sendiri, sehingga melahirkan apa disebut padahal aslinya tidak demikian. Lalu yang tepat bagaimana? Yang tepat adalah menurut apa yang dipahami dan diyakini oleh golongan yang ketiga, yaitu golongan al-arifun, orang-orang yang marifat kepada Allah. Amal arifuna fala yarawna li anfusihim syai'an hatta ya'tamidu alaihi.
Amal arifun adapun bermula orang-orang yang ma'rifat fala yarawna maka tidak melihat arifun yang pusing untuk diri-diri mereka arifun syarikan suatu pun hatta ya'tamidu sehingga bergantung atau bersandar arifun alaihi atas syai' bal yusyahiduna bahkan menyaksikan arifuna annal failatan sungguhnya zat yang melakukan al-hakikiyah yang hakiki itu bermula ia al-fa'il al-hakiki itu Allah Ta'ala wa Ta'ala wa naum dan sungguhnya arifun itu mahalun tempat liduhuri dalika untuk tampaknya itu atau tampaknya itu amal ya faqat maka hanya itu. Adapun orang-orang yang makrifat yang mengenal kepada Allah maka beliau itu tidak melihat pada diri beliau sendiri itu sesuatu pun. Orang-orang yang ma'rifatullah yang mengenal Allah ya tentu karena dia juga mengenal dirinya sendiri ya sebab man arafa nafsu faqad warafa. Orang yang mengenal dirinya maka yang mengenal Tuhannya. Makanya ketika orang itu dia mengenal Allah ya berarti dia telah mengenal dirinya. Orang-orang yang mengenal dirinya maka mereka melihat bahwa pada dirinya itu tidak ada apa-apanya. Fala yarawna yang syai'an, orang-orang yang ma'rifat itu tidak melihat pada diri mereka ada sesuatu pun. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan hatta ya'tamidu alaihi sehingga ia bergantung atau bersandar atas sesuatu tersebut. Lalu bagaimana? Bal yusyahiduna annal fa'il al-haqiqiyah wa Allah Ta'ala. Bahkan orang-orang ma'rifat itu beliau itu menyaksikan sesungguhnya al-wa'il al-hakiki, pelaku yang hakiki. Misalnya ada orang kok bersyahadat, ada orang kok sholat, ada orang bayar zakat, ada orang puasa Ramadan, ada orang haji umrah, ada orang buat tolong ilmi seperti ini. Itu al-wa'il hakiki, pelaku yang hakiki, yang menggerakkannya, yang menginspirasinya, yang memberikan energi padanya, yang kemudian mengkontinukannya, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu manusia sebagai apa? Wa annahum mahallul lidhuri dzalika faqat. Sedangkan sesungguhnya mereka manusia sampai para wali Allah, para ahli ma'rifat itu adalah jadi tempat untuk tampaknya itu saja. Itulah makanya kita ini wiridan hauqallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tukang usul jannah ini termasuk kalimat yang merupakan harta simpanan surga. Ya bareng-bareng. La haula wala quwata semuanya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Illa billahil aliyyil azim. Yang mantap semuanya. La haula wala quwata. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Illa billahil aliyyil azim. La haula tidak ada daya meninggalkan maksiat, wala quwwata dan tidak ada kekuatan melaksanakan taat illa billahil aliyil azim kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Kalau Allah tarik haul dan kuahnya, tidak ada seorang pun selamat dari tergelincir dari maksiat, tak ada seorang pun yang kuat menjalankan taat. Jangan dibiarkan kalau yang sudah sakaratul maut dibangunkan kebablasan. Ini ngaji kita balikam, tidak boleh salah paham, bahaya. Harus paham betul. Kalau salah paham, salah keyakinan, salah amal, waduh, bahaya. Yang mulai ngantuk-ngantuk
usir setannya pakai air. Setan jin diciptakan dari api, diguyur pakai air biar kabur. Wa asar musannif rahimahullah ta'ala ila alamatin ya'rifu bil abdu nafsahu wa min alamatihi wa min alamati kaunihi minal qismainil awwalaini nuqsan rajai inda wujudi zalali. Wa asyara dan berisyarat al-musannif al-musannif yaitu Imam Ibn Athaillah rahimahullahu ta'ala rahimahullah dengan rahmat wa akan muntaila Allah ta'ala halnya mati Allah ila alamatin kepada alamat, kepada tanda ya'rifu yang akan mengenali biha dengan alamat ala pilih seorang hamba nafsakan dirinya abad. Berikut ini ya, musannif dalam musannifnya adalah Imam Ibn Athaillah, kemudian mu'alifnya adalah Imam Asy-Syarqawi dan Imam Ibnu Abbad Ar-Rumi. Musannif Ibnu Athaillah berisyarat kepada alamat yang dengan alamat tersebut seorang hamba akan bisa mengenali dirinya, termasuk golongannya mana. Apakah golongan daripada al-ibad atau golongan al-muridun ataukah golongan al-alimun. Pamin alamati kaunihi maka itu sebagian daripada alamat keberadaannya abad minal ismaini dari bagian golongan al-awal ini yang awal keduanya nuqsanur rajai bermula berkurangnya harapan rajai masih berkurang harapannya abad billahi ta'ala di dalam Allah ta'ala ayyub ilahu akan memasukkannya Allah akan abad al-jannah dengan surga wa yunajia dan bahwa menyelamatkan Allah akan abad minal adzabi dari siksa in kana jika ada ya abad itu minal ibadi dari orang-orang yang ibadah wa ayyusila dan bahwa menyampaikan ya Allah akan abad ila matlubi kepada pencariannya abad al-mutaqaddam yang telah terdahulu in kana jika ada ya abad itu minal muridina dari golongan orang-orang yang menghendaki dekat dengan Allah ingda wujudi zalali pada saat adanya kesalahan atau adanya dosa bi antas duro dengan bahwa muncul minhu dari abad maksiatun oleh kemaksiatan kazinan seperti zina wa ghaflatin dan kelalaian anillahi ta'ala dari Allah ta'ala wa tarki auratin dan meninggalkan aurat. Imam Asy-Syarqawi beliau menjelaskan apa yang disampaikan Imam Athaillah bahwa di antara tandanya ya, seorang hamba itu bukan bergantung kepada Allah namun bergantung kepada amal, yaitu berkurangnya harapan pada saat terjadinya kesalahan atau berdosa. Maksudnya apa? Berkurang harapan pada siapa? Berkurang harapan kepada Allah. Ai rajai billah. Berkurang harapannya kepada Allah SWT. Harapan apa? Harapan bahwa Allah memasukkan ia ke dalam surga dan menyelamatkan ia dari azab neraka kalau dia termasuk golongan ibad. Atau berkurang harapan kepada Allah bahwa akan menyampaikannya kepada apa yang dia cari, yang dia tuntut, yang terdahulu, yaitu ingin dekat dengan Allah jika ia termasuk golongan yang muridin. Kapan orang bisa muncul berkurangnya harapan itu? Pada saat adanya ketergelinciran atau kesalahan dan dosa, dengan bahwa muncul dari dirinya itu suatu perbuatan maksiat, kezinan, seperti naudzubillah tergelincir berbuat zina, ghaflatin, anillahi dan kelalaian dari Allah SWT,
wa tarki auratin, dan meninggalkan wirid-wirid. Kalau orang-orang golongan pertama kedua, yaitu golongan ibad dan golongan muridun atau muridin itu, kalau dia tergelincir dalam maksiat langsung turun, menurun atau berkurang harapannya kepada Allah bahwa Allah akan menyelamatkan dari neraka, memasukkan surga, atau menyampaikan kepada kedekatan di sisinya. Nah, itu umumnya orang demikian. Berarti golongan ibad dan golongan murid. Kalau golongan ahli ma'rifat seperti apa? Wa min alamati kaunihi minal arifina, wa min alamati kaunihi, dan itu sebagai daripada alamannya keberadaannya abad itu minal arifina, termasuk orang-orang yang ma'rifat. Pana'ahu, bermula panahnya abad an-nafsi, dari dirinya abad. Dan sebagian daripada alamat atau tandanya seseorang itu termasuk bagian daripada al-arifun, bagian daripada orang-orang yang ma'rifat, yaitu fananya hamba tersebut dari dirinya sendiri. Artinya fana itu sudah sirna, sudah lenyap, ia sudah tidak lagi memikirkan keberadaan dirinya. Lalu bagaimana prakteknya? Baidha wa kama qabla jatuh abad fi zalatin, di dalam ketergelinciran aw asabahu, atau mengenai kepada abad goplat dan suatu kelalaian, syahidah maka menyaksikannya abad tasrim wal haqi, akan mengalirkannya Allah haq fihi, di dalam abad, wa jarayana qadai, dan mengalirnya qadanya Allah atau takdir Allah ali atas abad, kama sebagaimana sesungguhnya abad itu idza sadara, apabila muncul minhu dari abad ta'atun, satu ketaatan, aulaha atau tampak lahu bagi abad musyahadatun, oleh penyaksian, qalbiyatun yang bersifat hati, lam yara maka tidak melihat abad bidari ke dalam itu haula, akan dayanya abad wa kuwatahu, dan kekuatannya abad, walaupun maka tidak ada perbedaan itu majud ingdau di sisi abad bainal halaini, di antara dua keadaan. Lianau, karena usulnya abad maksudnya ahli ma'rifat itu arifun, itu warikun, orang yang tenggelam fi bihari tauhidi, di dalam samudra tauhid, di dalam samudra tauhid. Qad istawa, sungguh telah sama, khaufu, oleh takutnya abad, warajahu, dan harapannya abad. Fala yang kusing, maka tidak mengurangi al-isyanu, oleh kemaksiatan, khaufu, akan takutnya abad, wala yazidu, dan tidak menambah alisan, oleh kebaikan, rojau, kan harapannya abad. Imam Asyarqawi beliau menjelaskan sebagian daripada alamat atau alamat keberadaan daripada seseorang itu adalah termasuk golongan ahli ma'rifat. Sebagian daripada alamat atau tandanya seorang hamba itu termasuk golongan ahli ma'rifat, yaitu fananya hamba tersebut dari nafsunya sendiri. Maka apabila ia jatuh ke dalam satu kesalahan atau dosa, atau menimpa kepada satu kelalaian, ia menyaksikan adanya tasriful haq, ada mengalirkannya wal haq dalam dirinya itu, dan mengalirkannya akan mengalirnya ya qadanya Allah atau takdir Allah pada dirinya. Jadi kalau orang ma'rifat, kalau terjadi sesuatu yang dia segera lihat dan segera dia yakini, takdir Allah sedang berlaku, ketentuan Allah sedang berjalan. Kama anau idza sadra minhu ta'atun walaha lahalahu musyadatun qalbiyatun, sebagaimana apabila muncul dari dirinya itu suatu ketaatan ataupun tampak padanya itu suatu penyaksian hati, lam yara bidzalika haula wa quwwatahu, maka ia tidak melihat dalam itu daya dan kekuatannya. Jadi kalau orang ma'rifat, wah kalau dia lagi kuat puasa, dia kuat sholat, ya, kuat apalagi bersedekah, kuat haji umrah, kuat apa wakaf, bangunan dan sebagainya, dia tidak melihat bahwa amal-amal itu tampak wujud terjadi dikarenakan apa?
pikiran dia ataupun dikarenakan gerakan anggota badan dia, tidak. Ia tidak melihat sedikit pun dalam semua itu haula wa quwwata. Dia tidak melihat daya dan kekuatannya. Sebab yang punya daya dan kekuatan adalah Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wala farqa indahu bainal halaini. Maka bagi ahli ma'rifat tidak ada perbedaan pada beliau itu di antara dua keadaan. Mau itu dalam keadaan maksiat ataupun taat. Ya nau gharikun fi bihari tauhidi. Karena sesungguhnya beliau itu telah tenggelam di dalam samudra tauhid. Qad istawa khawfu wa raja'u, telah sama harapan dan takutnya. Takut dan harapannya itu sudah menjadi seimbang ya. Maksudnya apa? Fala yang khusu as-isyanu khawfahu. Kemaksiatan tidak mengurangi rasa takutnya kepada Allah. Wala yazidul ihsanu raja'u, dan kebaikan tidak membuat dia merasa bertambah harapannya kepada Allah. Sebab apa? Sudah mentok harapan dia sudah 100% kepada Allah, takutnya dia juga sudah 100% hanya kepada Allah. Lalu kesimpulannya bagaimana? Paman maka gembala barang siapa orang lam yajid yang belum menemukan yaman. Hadil alamat, akan alamat ini di dalam dirinya man. Kalau jahit maka hendaknya mencurahkan segala kemampuan yang nafsakan dirinya man, riyadhati dengan riyadhah dengan latihan walakari dan zikir, hatta yasila sehingga sampai aman ila maqam irfan kepada maqam kemakrifatan. Siapapun orang yang belum menemukan pada dirinya hal tersebut, maksudnya apa? Di mana dia hidupnya sangat terpengaruh oleh amalnya ya. Kalau amal lagi baik harapan orang baik, kalau amal lagi buruk harapan langsung juga buruk, tidak pernah lihat yang lainnya. Maka orang yang seperti ini, kata Imam Syarqawi, orang yang tidak menemukan alamat ini pada dirinya, maka hendaknya ia berjihad, maksudnya curahkan segala kemampuan untuk mendidik dirinya. Dengan cara apa? Dengan riyadhati wal adhkar, dengan zikir-zikir dan dengan riyadhah dan zikir-zikir. Riyadhah apa? Ya riyadhahnya latihan. Apakah latihan lapar dengan puasa, latihan mulai dengan qiyamul lail, latihan tadarus dan sebagainya, dan juga dengan zikir-zikir sampai kemudian ia mencapai maqamul irfan, maqam kedudukan yang dekat di Allah SWT. Jangan dibiarkan, itu harus diperjuangkan. Wa maradul musanibi, dan bermulakandanya musanib ini muntailah bihadil hikmati, dengan hikmah ini itu tansyidus saliki, itu merajinkan orang yang berjalan menuju kepada Allah. Wa rabbul mati tansidu saliki, dan udah warafu himmati, dan mengangkat cita-citanya salik anil itimadi, dari bergantung ala syai'in atas sesuatu siwa maula, selain Tuhannya salik. La tasidu tidak menjauhkan atau membencikan bila amali dalam amal-amal, dianakan sesungguhnya amal itu sebab adil yang umum fil musili dalam sampai ila ta'ala. Jadi perlu kita catat baik-baik. Kenapa ini sama juga diletakkan di bagian pertama kita panikam hikmah ini. Jadi yang dikehendaki oleh musannif Imam Nantailah dengan hikmah ini adalah untuk apa? Justru untuk menasyidkan, untuk merajinkan, untuk menggairahkan kepada orang yang berjalan menuju kepada Allah, dan juga untuk mengangkat himmahnya atau cita-citanya itu dari bergantung, bersandar atas suatu selain Allah. Jadi dirubah supaya bergantungnya hanya kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada orang iyyaka na'budu kurang jelas, iyyaka na'budu
Itu yang dimaksud. Bukan berarti supaya anda pada beramal, bukan. La tasyidu bil amal, bukan dalam rangka membuat orang itu tidak suka kepada amal atau menjauh dari amal, bukan. Dan asabun adin bil wusuli ila ta'ala, karena sesungguhnya amal itu menjadi sebab yang biasanya atau yang menjadi umum dalam sampai kepada Ta'ala. Umumnya orang kalau rajin ibadah, rajin beramal saleh, ia sampai kepada Allah. Umumnya begitu, namun bukan itu penyebabnya. Wala tahkiru ma tantiju, dan juga perlu dicatat baik-baik apa yang disampaikan Imam Tahlil itu bukan la tahkiru ma, bukan meremehkan segala sesuatu. Tantiju yang amal-amal itu melahirkannya minal ahwali, dari hal-hal, maksudnya amal-amal hati, wa iriha, dan selainnya ahwal. Lianna dikatakan sesungguhnya itu ahwal itu minnatun, anugerah minallahi ta'ala, dan Allah ta'ala layak bagi yang tidak baik, yang tidak sesungguhnya rodu oleh menolak dalik. Jadi juga jangan sampai kita meremehkan orang yang beramal ketaatan, dan juga meremehkan apa yang lahirnya daripada amal taat tersebut, yaitu yang berupa hal-hal ya. Kalau amal itu muncul di dalam perbuatan daripada gerak-gerik anggota badannya, ada yang tidak tampak, bisa namun juga sedang beramal, namanya akhwal. Amal anggota badan, akhwal amal hati. Jadi proses itu amal depan bisa mengantarkan dari melakukan amal memperoleh ahwal, dan selain daripada semuanya li anna dalika minallahi ta'ala la yang bagi rotu, karena sesungguhnya itu semua juga termasuk minnatun ya, minallahi ta'ala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, la yang bagi rotu, yang tidak patut untuk menolaknya. Jadi pada intinya adalah ya, para santri matalabin semuanya dan para pemirsa berada di alikam yang pertama, kita ingat bermutailah dalam hidup ini jangan sampai kita bergantung kepada selain Allah. Apa tanda-tandanya orang tidak bergantung kepada Allah? Misalnya di sini bergantung kepada amalnya, yaitu berkurang harapannya apabila ia melakukan kesalahan dalam hidup. Tapi kalau orang-orang yang ma'rifat, yang meyakini bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya, walaupun dia telah mengupayakan yang terbaik, yang akan terjadi adalah yang sesuai dengan qadar-qadarnya Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mengetahuinya. Namun kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin kepada Rasulnya dengan segala janji-janjinya, maka kita akan senantiasa memiliki harapan yang baik, karena harapan kita itu digantungkannya kepada Allah. Kalau digantungkan kepada Allah, nanti akan ada di bagian berikutnya Imam telah mengatakan ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbik, tidak akan terhenti matlab ya, cita-cita, tujuan yang kamu hendak mencapainya dengan mengandalkan pertolongan Tuhan. Tapi wa ma tayassara matlabun anta talibu bi nafsik, tidak akan mudah satu harapan yang kamu ingin capai dengan mengandalkan dirimu sendiri. Karena kita berharapnya kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah, karena petunjuk Allah qul huwallahu ahad Allahu samad. Maka kalau Allah yang bertindak bagaimana? Innama amruhu idza arada syai'an, kurang jelas. Innama amruhu idza arada syai'an wa ma dzalika 'ala Allahi ya aziz, wa ma dzalika 'ala Allahi ya aziz, dan itu bagi Allah tidak ada sulitnya. Nah, berdasar kepada itulah kita membangun optimisme memandang kehidupan itu. Apapun yang terjadi dengan kita hari ini, tapi masa depan harus kita bangun dengan keyakinan. Kalau ditanya bagaimana masa depan kita, insya Allahnya jangan lupa ya. Kuncinya di insya Allahnya itu. Insya Allah cerah.
Bagaimana masa depan kita? Bagaimana masa depan bangsa negara kita? Bagaimana masa depan umat Islam kita ini? Wallahu a'lam bishawab. Ya, dibaca dulu ya. Matiin dah.